Tahukah Anda bahwa di Afrika terdapat adat istiadat unik yang merayakan seksualitas wanita dengan cara yang mengejutkan dan penuh makna? Dari ritual intim hingga tarian pacaran dan praktik-praktik kuno, tradisi-tradisi ini menyoroti kekuatan. Tonton terus sampai akhir video dan cari tahu mana yang paling gila dari semuanya. Ingatlah bahwa kami mengunggah video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video baru kami. Nomor 1. Ritual inisiasi seksual Bantu, Afrika Selatan. Di beberapa komunitas Bantu di Afrika Selatan, upacara inisiasi seksual bagi perempuan muda menandai sebuah ritual penting dalam masa peralihan. Upacara ini tidak hanya merayakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, tetapi juga mendidik para wanita muda tentang seksualitas, pernikahan, dan peran mereka di dalam masyarakat. Selama upacara ini, wanita yang lebih tua, yang dikenal sebagai instruktur, mengajarkan gadis-gadis muda tentang kenikmatan seksual, pentingnya kesuburan dan tanggung jawab pernikahan. Pelajaran yang diberikan seringkali mencakup lagu, tarian, dan pertunjukan simbolis yang mewariskan pengetahuan leluhur. Meskipun upacara-upacara ini telah dikritik sebagai sesuatu yang konservatif dan mengganggu, banyak perempuan yang berpartisipasi di dalamnya melihat upacara-upacara ini sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Tradisi-tradisi ini menyoroti bagaimana seksualitas dipandang sebagai bagian integral dari kehidupan, tetapi juga sebagai aspek yang harus ditangani dengan bijak dan penuh hormat dalam norma-norma masyarakat. Nomor 2. Penggunaan parfum dan ramuan afrodisiak, Swaziland dan Zimbabwe. Di masyarakat seperti Swaziland dan Zimbabwe, para wanita telah menyempurnakan seni menggunakan parfum dan ramuan afrodisiak untuk menjaga gairah dalam hubungan mereka. Produk-produk ini, yang seringkali dibuat dari tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga lokal, dianggap penting untuk menjaga hasrat seksual dan keharmonisan perkawinan. Banyak wanita mempelajari resep dan ritual yang terkait dengan afrodisiak ini dari ibu atau nenek mereka, mengabadikan tradisi yang menggabungkan pengetahuan botani dengan spiritualitas. Selain itu, praktik-praktik ini lebih dari sekadar tindakan rayuan. Dalam budaya-budaya ini, aroma dan ramuan dipercaya dapat memperkuat ikatan emosional antara pasangan dan melindungi hubungan dari pengaruh negatif. Kebiasaan-kebiasaan ini mencerminkan bagaimana wanita menggunakan seksualitas tidak hanya sebagai alat untuk keintiman, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat unit keluarga. Ingatlah bahwa kami mengupload video setiap minggu, jadi jangan lupa untuk berlangganan. Nomor 3. Tarian kesuburan, Pantai Gading dan Ghana. Di beberapa komunitas di Pantai Gading dan Ghana, tarian kesuburan adalah tradisi yang semarak yang merayakan seksualitas wanita dan hubungannya dengan kehidupan dan penciptaan. Tarian ini, yang sering ditampilkan selama festival atau ritual tertentu, menggabungkan gerakan sensual dan ekspresif dengan ritme hipnotis untuk melambangkan kesuburan, kelimpahan, dan kekuatan feminin. Para wanita yang berpartisipasi dalam tarian ini tidak hanya melakukan tarian ini sebagai ekspresi perayaan, tetapi juga sebagai tindakan spiritual yang memohon berkah untuk kesuburan dan kesejahteraan masyarakat. Gadis-gadis muda sering dilatih dalam tarian ini sejak usia dini, dan gerakan-gerakannya juga berfungsi sebagai bentuk pendidikan seks secara implisit. Meskipun pengamat dari luar mungkin melihat tarian ini sebagai murni estetika atau ritualistik, bagi para wanita yang mempraktikkannya, tarian ini merupakan penegasan akan posisi sentral mereka dalam kehidupan masyarakat dan hubungan mereka dengan kekuatan alam. Nomor 4. Pembesaran labia minora, Uganda dan Rwanda. Di Uganda dan Rwanda, praktik tradisional yang berhubungan dengan seksualitas wanita adalah pemanjangan labia minora. Ritual ini biasanya dilakukan selama masa remaja, dianggap sebagai tindakan yang mempersiapkan wanita muda untuk menikah dengan meningkatkan daya tarik seksual mereka dan meningkatkan pengalaman intim bagi kedua belah pihak dalam hubungan. Wanita yang lebih tua seringkali mengajarkan dan membimbing wanita muda dalam proses ini, menekankan pentingnya kesabaran dan perhatian dalam praktik ini. Meskipun ini adalah kebiasaan kontroversial yang menimbulkan
perdebatan baik di dalam maupun di luar komunitas yang mempraktikkannya. Banyak wanita di wilayah ini melihatnya sebagai bagian penting dari identitas budaya dan persiapan mereka untuk menjadi dewasa. Ritual ini menyoroti bagaimana seksualitas dan estetika tubuh sangat terkait dengan norma-norma budaya dalam masyarakat Afrika tertentu. Nomor 5. Kebebasan seksual selama festival Afrika Selatan. Di beberapa komunitas Afrika Selatan, festival tradisional menyediakan ruang untuk eksplorasi dan ekspresi seksual. Selama acara-acara ini, yang sering dikaitkan dengan siklus pertanian atau perayaan spiritual, norma-norma sosial tentang seksualitas dilonggarkan, sehingga memungkinkan pria dan wanita untuk berinteraksi dengan cara-cara yang biasanya dianggap tidak pantas. Bagi perempuan, festival-festival ini merupakan kesempatan untuk melatih otonomi seksual mereka dan terlibat dalam hubungan yang berada di luar kerangka ekspektasi tradisional. Perayaan-perayaan ini mencerminkan pendekatan yang lebih santai dan komunal terhadap seksualitas, di mana kesenangan dan hubungan antar manusia dihargai sebagai aspek penting dalam kehidupan. Meskipun tradisi-tradisi ini mungkin tampak mengejutkan bagi orang luar, namun mereka mewakili pandangan bahwa seks adalah sesuatu yang alami dan dirayakan, dan bukannya tabu atau dibatasi. Tunggu, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada dalam situasi ini? Beritahu kami jawaban Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan. Nomor 6. Pijat keintiman, suku Baganda, Uganda. Dalam budaya Baganda di Uganda, para wanita mempraktekkan sebuah ritual keintiman yang dikenal dengan nama Okukialira Ensiko, yang dapat diterjemahkan sebagai mengunjungi hutan. Ritual ini melibatkan pijatan intim yang dipelajari para wanita dari bibi mereka atau figur keluarga wanita yang lebih tua sebelum menikah. Praktik ini dirancang untuk meningkatkan keintiman seksual dalam pernikahan dan memastikan kepuasan bersama bagi kedua pasangan. Wanita Baganda menganggap pengetahuan ini sebagai warisan penting yang memperkuat ikatan pernikahan dan membantu menjaga stabilitas emosional dalam rumah tangga. Kebiasaan ini juga berfokus pada pemberdayaan wanita untuk memahami dan merayakan seksualitas mereka sebagai bagian mendasar dari hubungan mereka. Meskipun ini adalah topik yang terutama dibahas di kalangan perempuan, namun sangat dihormati di dalam komunitas. Nomor 7. Perayaan Cinta yang Bebas, Komunitas Himba, Namibia. Di antara suku Himba di Namibia, wanita menikmati otonomi seksual yang jarang ditemukan di banyak budaya. Dalam komunitas semi-nomaden ini, wanita bebas melakukan hubungan seks di luar pernikahan, bahkan ketika mereka sudah menikah. Budaya Himba tidak menstigmatisasi praktik-praktik ini, karena seksualitas wanita dipandang sebagai bagian alami dari kehidupan, dan aspek fundamental dari kesejahteraan pribadi. Tradisi ini mencerminkan pandangan komunal yang terbuka tentang hubungan, di mana cinta dan hasrat tidak terbatas pada struktur yang kaku. Suku Himba juga melihat praktik-praktik ini sebagai cara untuk memperkuat ikatan di dalam komunitas, membina hubungan interpersonal yang sehat, dan kohesi sosial yang lebih besar. Nomor 8. Ritualis pesona, Yoruba, Nigeria. Dalam budaya Yoruba di Nigeria, wanita telah menyempurnakan penggunaan ritual dan pesona yang dirancang untuk meningkatkan daya tarik seksual mereka dan memastikan kesetiaan pasangan mereka. Praktik-praktik ini termasuk penggunaan ramuan, minyak, dan doa-doa tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Para wanita belajar menyiapkan formula-formula ini dari pengetahuan yang diturunkan dari ibu atau nenek mereka. Selain pesona fisik, wanita Yoruba juga berpartisipasi dalam ritual spiritual yang bertujuan untuk memperkuat kepercayaan diri dan harga diri mereka. Elemen-elemen kunci dalam menjaga hubungan yang memuaskan. Praktik-praktik ini tidak hanya mencerminkan hubungan antara spiritualitas dan seksualitas dalam budaya Yoruba, tetapi juga menyoroti peran aktif wanita dalam mengelola hubungan mereka. Jika Anda belum menyukainya, ingatlah untuk melakukannya, serta nyalakan bel notifikasi untuk mengetahui kapan kami mengunggah konten baru. Nomor 9. Tarian pacaran, Fulani, Afrika Barat. Dalam budaya Fulani yang meliputi beberapa negara Afrika Barat, para wanita berpartisipasi dalam tarian ritual yang dikenal sebagai Woda Abe Grewol.
Acara tahunan ini merupakan kompetisi kecantikan dan daya tarik di mana para pria yang dicat dan mengenakan pakaian flamboyan berusaha merayu wanita dengan keanggunan dan karisma mereka. Namun, wanita memainkan peran kunci dalam mengevaluasi para pria dan memilih mereka yang mereka anggap paling menarik atau cocok. Meskipun fokusnya tampaknya ada pada para pria, wanita Fulani menikmati posisi berkuasa dalam tradisi ini karena pilihan mereka menentukan hasil dari acara tersebut. Ritual ini tidak hanya merayakan seksualitas dan kecantikan, tapi juga menekankan pada kebebasan perempuan dalam memilih pasangan dan mengekspresikan keinginannya. Nomor 10. Ritus kesempurnaan, suku Shona Zimbabwe. Di antara suku Shona di Zimbabwe, para wanita muda berpartisipasi dalam sebuah ritual yang dikenal sebagai Kugadzira sebelum menikah. Ritual ini melibatkan serangkaian ajaran praktis dan spiritual tentang bagaimana mengelola hubungan intim dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis. Para wanita yang lebih tua di masyarakat, yang dikenal sebagai madzimai, memimpin sesi ini, yang seringkali mencakup nasihat tentang kenikmatan seksual, komunikasi, dan pentingnya saling menghormati. Kugadzira dipandang sebagai cara untuk mempersiapkan wanita menghadapi tantangan dan tanggung jawab pernikahan, tetapi juga sebagai ruang di mana mereka dapat belajar untuk merangkul seksualitas mereka dengan cara yang positif dan sehat. Praktik ini tidak hanya menyoroti pentingnya pendidikan seks dalam tradisi Shona, tetapi juga memperkuat ikatan antar generasi dalam masyarakat. Dan kita sampai pada akhir video ini. Jika Anda menyukainya, saya mengundang Anda untuk memberi kami like untuk terus membuat lebih banyak video seperti ini. Kami juga jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan bel kecil agar Anda tidak ketinggalan video baru kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Sampai jumpa lagi.